Kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal ke-5 dari ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya membaca 8, 9, 10, saudara membaca 11 sampai 14. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. 11. Tentang hal itu hanya yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarnya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan atas asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berilah kesadaran, pengertian kepada kami pada saat ini juga. Pada waktu firman-Mu diberitakan, Engkau sendiri bekerja. Roh yang telah mewahyukan penulis buku Ibrani, juga ada roh yang akan memberikan pencerahan kepada hati manusia masing-masing. Kiranya Engkau bertakhta, bertitah, karena Engkau adalah Raja Gereja. Dengar doa kami. Berkati hamba-Mu yang hina ini, berkati pendengaran dan pengertian kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 5 ayat ke-7 sampai ke-10 itu merupakan kristologi yang menjadi pengajaran dan pendidikan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudara, jikalau siapa di dalam pendidikan tidak memperhatikan kalimat-kalimat yang berada di dalam ayat-ayat ini, tak mungkin dia mencapai keberhasilan yang sungguh-sungguh. Kita melihat dunia barat penuh dengan ahli-ahli pendidikan, begitu banyak profesor, doktor pendidikan. Justru anak-anak mereka tidak tentu dididik dengan sungguh-sungguh sukses. Karena apa? Karena teori dan pengertian-pengertian tentang prinsip-prinsip itu sudah ada, tetapi satu contoh dan teladan sesungguhnya yang sudah Tuhan berikan untuk umat manusia tidak dihargai oleh mereka. Siapakah dia? Yesus Kristus. Meskipun dia adalah anak, dia adalah anak Allah yang tunggal, yang seharusnya mempunyai privilege, mempunyai hak istimewa, tetapi Allah tidak membiarkan Yesus di dalam dunia seenaknya. Saudara-saudara, dia tidak mempunyai kebebasan lebih daripada yang lain. Dia tidak mempunyai hak lebih daripada yang lain. Dia harus dilahirkan di dalam palungan. Dia harus dipaku di atas kayu salib. Siapa dia? Tidak ada anak konglomerat yang susahnya seperti Yesus. Semua orang kira kalau saya kaya, biar anak saya enak sedikit, biar dia lancar, jangan seperti saya dulu susah. Itu yang bikin dia rusak. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Allah membiarkan anaknya yang tunggal tidak ada hak istimewa. Tuhan Allah membiarkan anak yang tunggal harus menderita, dan di dalam penderitaan belajar taat. Melalui ketaatan sampai dia sempurna. Istilah sempurna di sini bisa diberikan dua arti. Pertama, seluruh sifat kemanusiaannya mencapai kesempurnaan sesudah ujian dan sesudah daripada apa yang Tuhan berikan kepada dia di dalam penderitaan. Kedua, adalah sempurna di dalam ketaatan itu sehingga diterima baik oleh Tuhan Allah dengan memperkenan hati Bapa di dalam surga. Saudara-saudara sekalian, melalui ini menjadi teladan umat manusia. Maka dari zaman ke zaman, mari kita belajar, mari kita mematuhi, mari kita betul-betul merenungkan Kristus. Seperti apa yang dikatakan pasal 3 ayat pertama. Mari saudara-saudara yang sama-sama menerima panggilan surgawi, kita merenungkan, kita meditasi tentang Kristus yang kita anggap
adalah rasul atau utusan Allah, apostolos, dan adalah imam besar. Saudara-saudara, fase pertama Allah mengirim Kristus sebagai utusan. Fase kedua, Kristus menjadi imam karena lebih rendah sedikit daripada malaikat. Dan ini menjadi satu seruan. Fase kelima, muncul lagi ayat yang mempunyai arti yang sama. Mari kita memikir, merenungkan tentang Kristus. Saudara-saudara, setelah Kristus melalui penderitaan, mempelajari akan ketaatan dan mencapai kesempurnaan, ayat ini muncul. Maka Allah akhirnya menentukan dia menjadi sesuatu imam besar menurut ukuran, menurut status aslinya yang disebut klasifikasi tersendiri, yaitu Melkisedek. Saudara-saudara, kita mau kemuliaan? Mau. Kita mau kehormatan? Mau. Kita mau sesuatu hal yang berharga tinggi yang kita lihat orang lain miliki, kita mau. Tapi saudara-saudara, jika kita mau mempunyai klasifikasi tertentu, mari kita melalui proses. Proses itu yang menentukan bagaimana kita bisa jadi, bukan sasaran. Banyak orang hanya menentukan sasaran, menetapkan sasaran, sesudah itu prosesnya sembarangan. Saudara-saudara, itu namanya sesuatu sasaran yang membenarkan segala cara. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu hal yang paling jelek yang kita terima di dalam dunia ini. Pokoknya kita bisa mencapai sesuatu apapun caranya, kita boleh melakukan. Saudara-saudara, korupsi timbul, segala KKN timbul, segala sesuatu terjadi justru karena menentukan sasaran yang tidak mementingkan akan proses. Caranya bagaimana tidak apa-apa, pokoknya penentuan sasaran itu yang membenarkan segala cara. Itu yang merusak moral, merusak etika seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan di dalam kitab suci mengajar kepada kita, proses itu sendiri merupakan satu pembentukan sesuatu syarat yang paling penting. Jika proses itu diabaikan, meskipun mendapatkan keuangan yang banyak, mendapatkan kemuliaan yang besar, itu di hadapan Allah tidak bernilai adanya. Sebaliknya, kalau orang sedang diproses belum capai kemenangan, belum capai kesuksesan, dia sudah mati atau dia harus putus dengan jalan di hadapan Tuhan, proses itu yang ditaati tetap dicatat untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, di dunia ini begitu banyak hal yang dilihat hanya lahiriah saja. Saudara-saudara, kalau engkau beli satu mobil yang 150 juta sampai 200 juta, itu adalah mobil kijang. Saudara-saudara, lalu engkau pergi ke sini ke sana, orang lihat cuma kijang saja. Tetapi kalau engkau membeli satu mobil yang harganya hampir sama, tapi Mercy yang tua, ke hotel dibukakan pintu. Karena apa? Karena orang-orang di hotel yang jaga pintu tidak ngerti Mercy tua berapa murahnya, mobil apa berapa mahalnya. Pokoknya kalau Mercy datang dibuka pintu, kalau kijang suruh pergi tempat parkir. Saudara-saudara, dan manusia begini, manusia lihat sesuatu yang berada di luar, kelihatan engkau bagaimana. Oh, ini orang kaya, langsung dihormati. Ini orang yang mulia, langsung dihormati. Tapi saudara-saudara, sedikit orang yang menghormati mereka yang berjuang di dalam proses. Mereka yang berjuang dengan sulit di dalam proses harus dihargai lebih daripada mereka yang sudah mencapai kesuksesan tetapi tidak tahu uangnya dari mana. Saudara-saudara sekalian, ini harus kita belajar. Kalau kita bisa mempelajari, mengerti akan prinsip ini, maka kita boleh menjadi murid Tuhan. Kita menjadi murid Alkitab. Orang yang belajar baik-baik, meskipun tidak sukses, keadaan air mata, ketaatan, kesulitan yang mereka tempuh, itu harus kita hargai. Saudara-saudara, di dalam institut, di dalam STT, ada yang IQ agak tinggi, ada yang IQ tidak terlalu tinggi, tapi mereka yang betul-betul sungguh-sungguh rajin, belajar, jujur, saya tidak berani menghina. Saudara-saudara, karena di situ mereka menempuh satu proses yang mungkin akan menjadi satu hal ketekunan di dalam pelayanan mereka seumur hidup. Tapi mereka yang cepat karena pandai, meskipun demikian, saudara-saudara, mungkin pada hal-hal tertentu mereka menyatakan kelicikan dan tidak sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ada bijaksana tertinggi. Tuhan Yesus mengalami proses penderitaan yang terdalam. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus dari surga. Tuhan Yesus dari palungan, dari sampai Getsemane, sampai kayu salib, dia menjadi teladan bagi kita masing-masing.
Akhirnya Tuhan berkata, engkau jadi Melkisedek. Jadi Yesus ditetapkan sebagai Melkisedek di dalam kekekalan, tapi bukan tidak melalui proses pada waktu dia berada di dalam dunia. Saudara-saudara, setelah kita mengerti bagian itu, maka kita baru mempunyai sesuatu dasar yang sungguh-sungguh untuk membangun kerohanian di dalam sisa hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, kita memperhatikan sekarang ayat yang ke-11. Di sini dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban di dalam hal mendengarnya. Nah, ini satu pengeluhan daripada seorang pengkhotbah, satu pengeluhan yang sedih daripada seorang yang memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, berarti saya mau memberikan rahasia lebih banyak tentang Melkisedek untuk menjelaskannya kepada engkau, tapi sulit. Kenapa sulit? Karena saya tidak ada fasilitas? Bukan. Karena saya tidak mengerti? Bukan. Karena saya tidak bersiap? Bukan. Karena saya tidak ada pengetahuan? Bukan. Karena kamu yang lamban. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Kadang-kadang saya melihat gereja mempunyai kesulitan apa? Yaitu pendengarnya yang cepat, pendeta yang lamban. Saudara-saudara, apa sebab? Pendengar baca buku, belajar, koresponden, ikut seminar, ikut sesudah itu kembali ke gereja, dengar pendetanya, itu aja yang diceritakan, itu aja yang didongengkan, sehingga mereka merasa, loh, kita sudah maju terus, pendeta ini kok begitu lamban. Sekarang kita melihat banyak gereja yang anggotanya mulai maju pada waktu mereka mulai mengerti, mereka mendengar, mereka sudah belajar lebih tinggi, mereka mulai sadar, pendetaku yang lamban, pendetaku yang tidak bisa mengisi. Lalu beberapa tempat berkata, Pak Tong, coba robah ini, coba digeser, orang ini ditarik kembali ke pusat, kirim yang lain, karena kita sudah bosan dengan khotbah dia. Saudara-saudara, hal ini akan terjadi. Lalu untuk tidak bosan, caranya apa? Caranya panggil pendeta-pendeta keliling-keliling, mari kita ganti-ganti sehingga rasanya seger terus, rasanya seger terus. Saudara-saudara, apakah itu cara di dalam Alkitab dari semulanya gereja? Ini adalah cara zaman modern. Kita mau variasi, kita mau robah-robah supaya kelihatan tidak. Tapi saudara-saudara, mungkin tidak. Firman Tuhan diajarkan dengan otoritas, dengan kesungguhan, dengan urapan, dan terus-menerus mengisi. Saudara-saudara, di sini saya membawa sesuatu kesedihan daripada pengkhotbah yang berkata, "Hai orang Ibrani, hai orang yang mendengarkan firman, saya sudah siap, saya mempunyai sesuatu, saya berbobot mengisi kepada engkau, tapi engkau terlalu lambat." Saudara-saudara, pasal 4 ayat pertama dan 2 sudah saya katakan, jangan di antara kamu ada orang seperti mereka yang ketinggalan. Di situ saya khusus mempentingkan sesuatu aspek yang tidak ada pada buku pentafsiran apapun mengenai buku Ibrani, yaitu speed, yaitu speedo, yaitu kecepatan sebagai tanda kebangunan. Saudara-saudara, kita melihat gereja dibangun, setelah kita melihat, oh, gereja ini ada kebangunan. Dari mana kita lihat? Dari fenomena, daripada mereka bernyanyi atau mereka berdoa, kelihatan luar biasa jumlahnya dari kuantitas. Tapi saya lebih mengerti, lebih suka mengetahui tentang kebangunan rohani dengan speedo, bukan dengan gejala, dengan kecepatan. Kalau gereja itu ikut maju menurut langkah pimpinan Roh Kudus, tidak ketinggalan, maka gereja itu bisa terus menjadi saksi zaman, bukan saksi sejarah. Saudara-saudara, gereja yang menjadi saksi sejarah, membuktikan sejarah pernah ada doktrin ini, sejarah pernah ada hal ini. Nah, kita sekarang menjadi saksi sejarah. Sama saksi zaman itu berbeda. Saksi zaman berada sekarang secara hidup, siapapun di sekitar saya melihat saya saksi Tuhan. Sekarang di dalam zaman bagi berubah, saya tetap memberitakan firman, dan saya bisa mengisi kebutuhan, mengkoreksi kesalahan, dan memimpin penyelewengan dari berjaman saya. Itu saksi zaman, the witness of the age, the witness in our time. Saudara-saudara, nah di sini saya melihat penulis ini mengatakan, tetapi kamu yang terlambat. Berarti speedonya tidak sama. Saudara-saudara, 2 ekor sapi, yang satu lari cepat, yang satu sakit. 2 itu bersama-sama menanggung kuk untuk menghela satu kereta daripada sapi itu. Coba lihat, yang susah yang mana? 2-2 bukan? Yang cepat digeret-geret oleh yang pelan.
Yang pelan digeret-geret oleh yang cepat. Sehingga dua-dua rasa bersusah sekali. Saudara-saudara, Yesus Kristus mengatakan bahwa engkau harus menanggung kukku, dan engkau harus mempikul akan pikulanku. Dan kukku itu gampang adanya, pikulanku itu ringan adanya. Nah, Handel menulis lagu ini dengan luar biasa tekniknya. Di sini tam titat ada titik, sehingga seperti orang pikul kuk itu ringan, saudara-saudara, ringan. Apakah betul-betul ringan? Tidak. Tetapi rasa ringan iya. Di dalam keadaan tidak ringan tapi rasa ringan jauh lebih baik daripada ringan tapi rasa berat. Betul tidak, saudara-saudara? Berat rasa ringan dan ringan rasa berat. Coba baca dulu, 1, 2, 3. Berat rasa ringan dan ringan rasa berat. Baik mana? Baik kalau ringan rasa ringan, saya tahu itu, saudara-saudara. Tapi saya tanya, berat rasa ringan sama ringan rasa berat, baik mana? Baik berat rasa ringan, tapi berat loh, tapi ringan. Tapi berat loh, tapi ringan. Berat apanya? Kilogramnya. Ringan apanya? Perasaannya. Nah, itu namanya apa? Melayani dengan sukacita, melayani dengan cinta kasih. Ibu-ibu yang gendong anak, tidak ada yang ngomel-ngomel, lu berat ya, tak buang kamu ya, tidak ada itu, saudara-saudara. Karena apa? Itu anak makin hari makin besar, tapi karena dia sudah mencinta anak, dia makin cinta, makin rela, sehingga tidak ada kesulitan bagi dia. Berat tapi berasa ringan, jauh lebih daripada ringan tapi rasa berat. Baru terjadi satu hal yang sangat mengecewakan orang, yaitu terbongkar di Kuala Lumpur ada 2 anak sekarang sudah pemuda, baru dibuktikan mereka adalah anak-anak, bukan anak sendiri, saudara-saudara. Ketukar bayinya. Waktu kecil itu dua-duanya lahir pada hari yang sama di hospital yang sama. Lalu kedua itu waktu mandi atau itu name tag-nya ganti. Lalu sudah itu dipasang sembarangan, dikembali ke mamanya. Maka dia lihat kok tidak mirip ya, saudara-saudara. Dan sekarang mau cari karena memeriksa DNA-nya. Itu anak ini adalah anaknya orang itu. Anak itu ada anaknya orang ini. Nah, pada waktu mereka gendong, memelihara sampai besar, sudah rela. Sekarang dia lihat lagi, lu bukan anak gua ya. Jadi lu sudah makan berapa banyak uang saya, tenaga saya. Karena tidak rela itu mulai muncul. Bedanya mama sama bukan mama, yaitu rela sama tidak rela. Rela berdasarkan kasih, tidak rela berdasarkan tidak kasih. Saudara-saudara, saya berkhotbah di Taiwan, saya ketemu seorang yang sudah 20 tahun tidak ketemu. Nah, saya rasa saya belum mikul salib terlalu besar berarti buat Tuhan. Hah? You belum pikul salib? You ikut Tuhan belum pikul salib? Saya bukan. Saya rasa saya belum pikul salib yang terlalu berat. Dan saya rasa belum pikul salib yang terlalu berarti untuk Tuhan. Kita masih kurang melayani Tuhan. Dia mengatakan, jadi sudah pikul tapi rasa belum. Ya lebih baiklah daripada belum pikul rasa sudah. Saudara-saudara sekalian. Nah, manusia yang berat pikulannya tapi rasa ringan, itulah manusia yang bahagia, saudara-saudara. Manusia yang rasanya berat sedangkan yang dipikul itu ringan sekali, itu manusia berada di bahaya. Saudara-saudara sekalian, seseorang yang kalau ikut dengan Tuhan dengan kecepatan yang sama, itu menjadi tidak terlalu berat. Tetapi kalau tidak rela ikut, menjadi berat sekali. Saudara yang pernah memelihara anjing, engkau bawa dia dengan rantai, kadang-kadang anjing itu tidak rela. Jadi bagaimana? Timbul ketegangan, betul tidak? Engkau mau tarik, dia mau tarik. Yang paling cilaka anjingnya lebih berat dari kamu. Nah, saudara-saudara, lalu angin memihak ke dia. Saudara, akhirnya engkau merasa sulit, engkau digeret kepada dia. Tapi kalau engkau lebih kuat dari dia, engkau tarik. Akhirnya anjing yang pintar, dia tahu lawan tidak berarti, lebih baik nurut. Ada perasaan itu dah. Anjing, nah, lalu dia lalu. Nurutnya kalau kecepatannya terlalu cepat, engkau susah lagi. Tapi kalau kecepatan terlalu pelan, engkau juga susah. Dia lebih susah. Jadi yang paling enak adalah waktu engkau lari, anjing lari dengan kecepatan yang sama. Itu menjadi ringan. Nah, itulah artinya Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk aku, dan engkau pakailah kukku dan pikullah akan pikulanku. Sebenarnya kuk itu ada berarti yang ditaruh di atas pundak daripada sapi.
Tetapi saudara lihat, sapi di sini sama sapi di sana, di tengah-tengahnya kuk yang menyambung kepada kereta di belakang itu. Itu dua sapi memikul kuk, satu di kanan, satu di kiri. Tetapi kuknya itu ada tengahnya yang nyambung. Ini kalau dilihat dari atas, itu tanda apa? Hah? Tanda salib. Kuk itu tanda salib. Sehingga sapi yang di kanan, sapi yang di kiri berada di satu samping. Nah, Yesus mengatakan, pikullah kukku bersama dengan aku. Berarti yang pikul salib berjalan dengan Tuhan. Dan saya minta saudara perhatikan dengan kecepatan yang sama. Kecepatan yang sama itu ditentukan bukan oleh manusia, ditentukan oleh Tuhan. Jadi sekarang sudah banyak gereja di dunia mempelajari church growth. Sayangnya yang ditekankan oleh Fuller Theological Seminary kebanyakan titik berat kepada the quantitative growth. Saya pikir perlu qualitative growth, dan lebih lagi satu ada to cope with the same speeding growth yang belum dipelajari. Bagaimana gereja bisa menangkap, bisa bersesuai dengan kecepatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau kita bertumbuh menjadi 3.000, kita masih 1.500, tidak terlalu pelan. Kalau Tuhan memang membiarkan kita 1.500, kita 1.200, ini sama. Kalau Tuhan mau kita menjadi 10.000, kita hanya mencapai 8.000, tidak terlalu pelan. Saudara-saudara, selama 11 tahun ini, apa yang kita terima dari Tuhan adalah kecepatan Tuhan lebih daripada apa yang kita pikirkan, sehingga kita didesak-desak oleh Tuhan. GRI dan MRI dan PRI sudah lebih 22 tempat. Hari ini ditambah lagi Batam, saudara-saudara. Dan bulan ini akan ditambah lagi yaitu Sunter sama Matraman. Ini sebenarnya bukan rencana, karena tenaga kekuatan manusia itu kurang. Kita kurang orang, kita kurang tenaga. Tapi dasarkan Roh Kudus lebih mempercepat dan berkemampuan kita mengerjakan. Sehingga kita rasa didesak oleh Tuhan. Lalu kita harus memikirkan reaksi kita. Kita rasa ini berat atau rasa ini ringan, tergantung kita rela atau tidak. Jadi kalau kita harus tambah pekerjaan, kita rela. Harus kita lebih banyak melayani, kita rela, tidak mengeluh. Nah, itu tergantung kita mau tidak, kita cepat atau tidak. Nah, saudara-saudara, orang yang sudah biasa lamban, mereka akan maki-maki mereka yang cepat. Orang yang sudah biasa malas akan menganggap yang cepat bikin kita kelihatan kurang rajin. Nah, saudara-saudara, itu sebab yang sudah pernah menjadi lamban, makin lama membiasakan diri lamban, membenarkan diri lamban, mereka akan merasa diri yang normal, yang cepat, yang tidak normal. Saya tidak katakan kita harus berapa cepat, harus kita berapa lama. Saya cuma minta kiranya kita peka pimpinan Roh Kudus, apa yang harus kita kerjakan, sehingga kehendak Tuhan yang jadi saja. Ini kalimat yang paling penting dalam pelayanan saya. That the will of God be done. The will of God, not the will of me, not the will of men, but the will of God. Especially not the will of our enemies. Saudara-saudara, kehendak Tuhan yang terjadilah. Jika kehendak Tuhan terjadi, maka tidak mungkin tidak pengorbanan, tidak mungkin tidak pengejaran, karena Tuhan tidak mau kita santai. Tuhan berkata kepada Yosua, engkau sudah tua, tanah yang belum engkau miliki masih terlalu banyak. Berarti saya sudah janjikan, tetapi engkau tidak bisa mengambil begitu saja. Tanah perjanjian diperoleh melalui peperangan. Tanah perjanjian melalui satu perjuangan yang sengit melawan musuh yang besar, baru engkau boleh menikmati. Tidak ada agendom yang diberikan, lalu rumah sudah kosong, engkau langsung masuk tidur di situ. Engkau menikmati perjanjian. Perjanjian Tuhan bukan begini. Perjanjian Tuhan adalah perjanjian yang mengandung tantangan, yang mengandung satu challenge dari musuh-musuh yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih gagah dari kita. Sehingga kita mau menikmati perjanjian Tuhan, iya. Kita mau menerima anugerah Tuhan, iya. Perang, tidak ada jalan lain. Berusaha, engkau bergumul, engkau merebut, engkau harus melawan musuh-musuh besar, baru engkau bisa menerima. Saudara-saudara, kalau demikian Tuhan berkata kepada Yosua, engkau terlalu lambat, engkau lambat, engkau sudah tua, waktu engkau di dunia sudah tidak banyak, tetapi yang belum diperangi masih banyak. Jadi itu terlalu pelan. Saudara-saudara, kalau demikian Tuhan yang saya kenal dalam kitab suci adalah Tuhan yang mendesak hamba-hamba Tuhan
boleh sungguh-sungguh mengejar kecepatan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau kita lamban, yang rugi bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Demikian penulis mengatakan, saya ingin bicara banyak kepada kamu. Saya mau mengajar kamu lebih mendalam. Saya mau memberitahu lebih banyak, lebih limpah, lebih kaya kepada engkau. Tetapi sulit menjelaskan. Loh kenapa? Tidak ada fasih. Bukan. Tidak persiapan, bukan. Karena kamu terlalu lambat. Kamu terlalu lambat. Atau terjemahan lain, kupingmu sulit menerimanya. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang kupingnya siap dan gampang menerima. Begitu ada firman Tuhan, kehendak Tuhan, pimpinan yang baru, ada satu kalimat yang memberikan sesuatu pencerahan, rangsangan yang baru, langsung kita tangkap dan kita merasa ini berkat baru. Nah, ini yang saya perlu. Saya belajar, saudara-saudara, orang yang pintar ditegur, dia langsung melihat jalan baru untuk dia bertumbuh. Orang yang bodoh ditegur, langsung marah, kalau perlu dia gigit kamu kembali. Nah, saudara-saudara, itu Alkitab mengatakan jangan buang kata-katamu untuk mereka yang bebal. Jangan buang lagi perkataan-perkataan mereka untuk mereka yang tidak bisa dengar. Karena engkau hanya dibenci, engkau akan dipermainkan, diketawai oleh mereka, karena mereka tidak bersedia mendengar. Tapi berkata-kata kepada mereka yang bersedia mendengar, menerima dan segala sesuatu. Gereja yang baik adalah gereja yang siap telinga dan selalu berkata, Tuhan, please speak to me, God. I'm waiting your word. I am coping myself with the speed of your guidance of Holy Spirit. Saudara-saudara, di sini pendengar diberitahu, engkau yang lamban, bukan saya. Saya ingin memberikan. Saya sudah berkata-kata yang lebih kepada kamu, tapi engkau tidak bisa masuk. Telingamu berat, engkau sulit. Saya ingin memberikan penjelasan lebih banyak tentang Melkisedek, tapi hal ini sulit dijelaskan karena engkau lamban. Saudara-saudara, mari kita menjadi satu gereja yang bertanggung jawab. Mari GRI menjadi gereja yang buka pintu untuk Tuhan. GRI menjadi satu gereja di mana ada firman Tuhan yang disampaikan, karena kita peka apa yang Tuhan mau. Sehingga perintah Tuhan itu kita sampaikan on time. Kita sampaikan pada waktu yang tepat, dan pendengar menangkapnya pada waktu yang tepat. Saudara-saudara, inilah ayat yang ke-11. Kita membaca dan kita sambung lagi ke dalam ayat yang ke-12. Semua membaca tentang hal itu. Banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarnya. 12 semua membaca. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan di sini pengeluhan itu diperkembangkan menjadi sesuatu ilustrasi membedakan anak bayi dan orang dewasa. Saudara-saudara, menurut waktu yang kau belajar, seharusnya kau sudah dewasa. Seharusnya kau sudah bisa makan makanan yang kering. Tetapi menurut fakta yang saya lihat, kau masih bayi. Kau masih minum susu. Kau masih menerima lembut-lembut makanan yang tidak perlu dikunyah. Saudara-saudara, karena engkau gigi pun tidak tumbuh, engkau tidak ada. Nah, saudara-saudara, di sini mari kita membayangkan satu lukisan seorang ibu membiayakan segala kebutuhan untuk anaknya, membesarkan sampai sudah 20 tahun, gigi belum muncul. Saudara-saudara, masih lari-lari sini sana, tapi umur 20 lalu berkata, minta susu papi, minta susu, lalu masih dikasih botol, lalu dia minum-minum itu. Yang lucu ya, tak lucu kalau kecil lucu lari-larinya, 20 mana lucu, sudah tak lucu. Saudara-saudara, semua binatang kalau masih kecil-kecil lucu. Coba lihat, ayam kecil lucu sekali, anjing kecil lucu, tikus kecil pun lucu. Saudara-saudara, semua kalau kecil-kecil lucu. Kuda kecil lucu, gajah kecil pun lucu. Coba lihat, semua yang kecil-kecil lucu. Tapi kalau bayi sudah umur 20 tahun, secara catatan tanggal lahirnya sudah begitu, ini sudah
biaya sampai 20 tahun. Tapi sudah umur 20 minta susu gitu. Lucu enggak? Hah? Lucu enggak? Enggak lucu, saudara. Enggak lucu sama sekali. Ini gambarannya. Menurut waktu yang saya hitung, kamu seharusnya sudah dewasa. Kamu seharusnya sudah makan makanan kering. Tetapi menurut fakta, kamu masih bayi. Kamu masih minum susu. Dari mana tahu? Karena kami masih memerlukan pengajaran yang paling dasar dari permulaan iman kekristenan yang seharusnya engkau tinggalkan. Pasal 6 mengatakan sekarang kita harus meninggalkan dari langkah permulaan daripada iman kekristenan menuju ke berkesempurnaan. Tapi di sini engkau tidak bisa karena apa? Engkau ternyata masih begini. Nah saudara-saudara, di dalam mendidik mahasiswa, saya selalu berprinsip anggaplah mereka dewasa. Anggaplah mereka dewasa. Anggaplah mereka dewasa di dalam menghadapi hamba Tuhan. Saya selalu mengatakan percaya saja mereka. Silakan percaya mereka dan baik apa mereka. Saudara-saudara, tetapi kadang-kadang kita melihat tidak demikian. Orang yang sudah dianggap dewasa, mereka sebenarnya belum dewasa. Jadi pada hal-hal tertentu masih sifat anak-anak luar biasa. Sehingga perlu dikasih tahu begini banyak kali, satu kali, sampai kita sendiri rasa bosan. Saudara-saudara, demikian orang Kristen. Menurut waktu, engkau sudah Kristen berapa lama sih? Saya pernah melihat seorang Kristen sudah 40 tahun. Waktu saya bilang mari kita baca kitab suci dari Mazmur, dia cari 3 menit belum dapat Mazmur di mana. Saudara-saudara, lalu saya bilang serahkan kitab suci kepadaku. Di tengah-tengah begini, itu langsung masuk. Oh gitu ya, baru tahu saya. Saudara-saudara, orang Kristen sudah 40 tahun Kristen, belum tahu Mazmur di mana. Maka saya paling tidak senang kalau di gereja-gereja mengatakan, mari kita membaca buku Ibrani halaman 388 begitu. Nah, cepat carinya. Saya tidak pernah akan satu kali memberitahu halaman keberapa kepada kamu. Karena itu cara terbaik membuat orang Kristen malas buka kitab suci. Di dalam kebaktian kebangunan rohani untuk anak-anak 3 hari. Hari ketiga anak-anak sudah saya latih sebelum saya khotbah dengan cara yang menarik. Di dalam 1 kali 4 menit, 3 kali 12 menit, mereka sudah hampir bisa membuka kitab suci seluruhnya. Hanya perlu 3 kali 10 menit sudah bisa menjadikan mereka mengerti akan bagaimana buka Alkitab. Saudara-saudara, mengapakah ada orang yang sudah lama menjadi Kristen tetap seri bayi? Mengapa begini? Mengapa ada orang masuk sekolah teologi 4 tahun keluar dia sudah mempunyai pengetahuan begitu banyak? Kenapa? Sebenarnya waktu yang pendek bisa dipakai untuk mengisi secara padat, saudara-saudara. Tapi kalau engkau bersifat seperti besi yang keras, kemana saja engkau tidak berubah. Kalau engkau seperti spon, kemana saja engkau akan menghisap, saudara-saudara. Pemuda-pemudi yang pintar akan menjadi satu spon yang kemana dia berada, air di sekitarnya diterima oleh dia. Orang Kristen yang baik demikian. Kalau dia mempunyai sesuatu daya menerima yang betul-betul rendah hati, terbuka pintu untuk setiap kesempatan, maka di mana saja dia menemukan bijaksana. Amsal Sulaiman mengatakan bijaksana berteriak di tengah jalan raya. Waktu saya umur 11, saya membaca ayat itu, saya bilang ini heran, kenapa tulis begini? Bijaksana berteriak-teriak di dalam jalan raya. Nah saudara-saudara, maka di tengah-tengah jalan saya coba lihat ada bijaksana yang teriak, suaranya bagaimana? Tanpa suara. Akhirnya saya menemukan di dalam jalan-jalan raya itu begitu banyak pengetahuan-pengetahuan bisa kita terima, yang bisa kita meresap daripada pandangan observasi yang sungguh-sungguh cermat. Saudara-saudara, orang yang suka arsitektur melewati satu jalan dari awal sampai akhir, lalu pengetahuan-pengetahuan arsitektur yang baik-baik idenya masuk karena melalui perwujudan. Orang yang suka modest di tengah-tengah jalan, dia akan menemui dan mengerti begitu pakaian-pakaiannya modelnya lain yang sudah masuk. Orang yang suka sepatu akan mendapatkan pengetahuan. Orang yang mengetahui akan cuaca, suhu dan sebagainya, dia selalu mempelajari sesuatu. Bahkan kalau engkau pergi ke kota-kota yang baru, tengah-tengah jalan engkau menemukan begitu banyak hal yang berbeda dengan kota yang pernah engkau lewati. Saudara-saudara, engkau bisa menerima, engkau bisa menghisap, engkau bisa mempelajari banyak pengetahuan di tengah-tengah jalan raya sekalipun. Saudara-saudara sekalian, itu sebab
Mari kita menjadi orang yang mau menerima, yang rendah hati, senantiasa menerima, mendengar sesuatu yang bisa mengkoreksi dan memperkaya diri kita sendiri, sehingga kita tidak ketinggalan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang dewasa, mereka bertumbuh secara stabil dan secara seimbang di dalam beberapa hal. Jikalau seorang fisiknya dewasa, tetapi pikirannya tidak dewasa, maka dia adalah orang anak-anak yang bertubuh orang besar. Saudara-saudara, jikalau dia fisiknya dewasa, dia punya IQ dewasa, lalu dia emosi tidak dewasa, pada hal-hal tertentu akan begitu rusak, dia akan gelap sama sekali dan akan menjadi bodoh, seperti orang yang tidak mempunyai pengertian. Meskipun pendidikan sudah tinggi, kalau dia mempunyai emosi dewasa, dia punya pengetahuan dewasa, dia punya kemauan tidak dewasa, gampang patah semangat. Dan saudara-saudara, salah satu hal yang bikin manusia tidak sukses, yaitu tidak ada semangat yang tidak mau berkompromi, tidak ada kemauan yang tidak mau patah. Nah, ini menjadi satu ciri khas iman orang Kristen yang sejati, dan satu ciri khas dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai. Itu saya sebut sebagai WQ, saudara-saudara. Bukan IQ, bukan EQ, tapi WQ. IQ itu intelligence, EQ itu emotion, WQ itu will, saudara-saudara. Satu konsistensi, satu banting tulang, satu semangat yang tidak mau patah, satu ketekunan yang tidak habis-habis, satu api yang tidak mau padam, mati pun tetap terus untuk kehendak Tuhan, bukan untuk nafsu diri. Untuk kehendak Tuhan tidak ada penyerahan. Untuk kehendak Tuhan tidak ada kompromi. Untuk kehendak Tuhan tidak ada santai. Untuk melangsungkan menggenapi kehendak Tuhan tidak ada tidur, tidak ada sesuatu kelonggaran rohani. Biar kita selalu berwaspada. Saudara-saudara, ini WQ. Semua ini sudah semua jadi satu. Saya sebut ini SQ, bukan Singapore Airlines. Saudara-saudara, spiritual quotient. Jadi kerohanian di seluruhnya kompak. Nah, ini namanya dewasa. Saudara-saudara, saya mau tanya, paling gampang mendewasakan apa? Tubuh. Kasih makan dewasa sendiri kok. Kasih makan dia besar sendiri. Jadi yang paling gampang tubuh. Pikiran tidak gampang. Ada orang yang umur 50 pengetahuannya masih umur 12. Saudara-saudara, ada orang yang umur 70 pengetahuan tetap 12. Karena apa? Tubuhnya terus bertumbuh sampai menjadi tua, tetapi pikirannya tidak berubah, tidak ada pertumbuhan. Ini adalah ketidakseimbangan. Ada orang yang emosinya tidak berubah, tidak maju-maju. Ada orang kemauannya tidak maju-maju. Saudara-saudara, seluruh ini kalau bertumbuh bersama-sama, baru itu namanya sehat. Sehat tubuh tidak mempunyai arti paling penting. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang sehat tubuh, justru rohani mereka kacau balau. Yang paling sehat dan paling kacau yaitu perampok-perampok. Saudara-saudara, perampok perlu kesehatan enggak? Jawab. Yang TBC berani jadi perampok, angkat tangan coba. Saudara-saudara, perampok unsur pertama, syarat pertama, sehat walafiat. Betul enggak? Kalau engkau menjadi ibu bapak, membesarkan anak hanya pentingin sehat, engkau mungkin memelihara perampok yang akan datang. Saudara-saudara, kalau dia sehat tapi tidak ada pengetahuan, dia mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kasih kepada Tuhan dan manusia, dia tidak mempunyai pelajaran ketekunan untuk berjuang, tetap tidak jadi. Jadi saudara-saudara, mari kita membayangkan semua ini ke dalam hidup kerohanian kita masing-masing. Saya sebagai orang Kristen mengerti firman Tuhan. Orang Kristen mencintai Tuhan. Orang Kristen mematuhi kepada Tuhan. Orang Kristen menjalankan kehendak Tuhan. Saya selain mendapatkan pendengaran firman, mari semua ini menjadi bertumbuh bersama-sama, menjadi dewasa. Saudara-saudara, saya mau pergi ke Argentina, berkhotbah di situ. Lalu saya sudah pernah pergi ke Amerika Latin, tapi belum pernah ke Argentina. Maka saya pada waktu urus visa dan sebagainya, saya mengambil satu brosur dari Argentina. Di situ ada satu gambaran Buenos Aires. Mengenai Buenos Aires, saya umur 9 sudah tahu. Di situ ada satu boulevard yang terbesar di dunia. Karena dari itu satu Parliament House, depannya itu ada satu jalan. Jalan itu luasnya 200 meter, saudara-saudara. Kalau Tamrin itu paling banyak 60-70 meter luasnya. Ini 200 meter. Dan pada waktu saya umur 9, saya sudah tahu itu kota memiliki boulevard yang terluas di seluruh muka bumi.
Dan saya tidak sadar, saya kira cuma jalan jalur besar, yang lain kecil-kecil. Pada waktu saya di Belosur itu, saya kaget luar biasa. Hanya di dalam sesuatu sudut yang foto dari kapal terbang, itu bangunan yang lebih daripada 25 susun, sudah 3 kali banyak daripada seluruh Jakarta dikumpulkan. Jadi kota di Amerika Selatan yang dikira jauh, padahal berapa puluh tahun yang lalu sudah jauh lebih maju daripada kota Hong Kong, kota Jakarta dan sebagainya di dalam bangunannya. Tetapi saya mau tanya, kalau secara fisik sudah dibangun, apakah berarti negara itu adalah negara yang maju sekali? Tidak. Mereka punya ekonomi tak karu-karuan. Mengapakah Amerika Utara ekonominya begitu stabil? Mengapakah Amerika Selatan ekonominya begitu labil dan begitu menakutkan? Saudara-saudara, sistem masyarakat yang diambil berbeda. Sistem masyarakat di Amerika, sistem demokrasi dan sistem yang diawasi oleh rakyat, sistem dari rakyat untuk rakyat. Ini adalah kuasa yang berdasarkan rakyat. Tapi sistem di Amerika Selatan lain, itu adalah sistem diktator yang nepotisme, korupsi dan segala sesuatu yang mengacaukan. Sehingga saudara-saudara, uang berhasil pernah begitu rendah sehingga engkau bawa satu tas uang semua hanya cukup membeli satu sisi rambut saja. Saudara-saudara, jutaan hanya itu. Ini pernah terjadi di Tiongkok pada tahun 48 dan 49. Orang yang agak usia yang pernah tinggal di Tiongkok pada waktu itu saya di Tiongkok kira-kira umur 8. Saudara-saudara, bawa satu karung uang, bawa pulang satu sikat gigi. Saudara-saudara, berpuluh-puluh juta hanya satu sikat gigi yang dipakai. Uang sudah tidak bernilai. Kenapa begini? Karena pertumbuhan fisik lebih gampang, bangun rumah gampang, bangun moral tidak gampang. Semua 1, 2, 3. Bangun rumah gampang, bangun moral tidak gampang. Maka anak gadis-gadis kalau dilamar, lihat, rumahnya besar, saya nikah sama dia enak, ada AC, ada rumah besar. Lihat dulu moralnya. Bangun rumah gampang, bangun moral tidak gampang. Katakan 3 kali sendiri, nggak usah sekarang, di rumah. Sesudah itu engkau bayangkan hari depanmu, keluargamu, suamimu. Ini penting. Fisik gampang, moral tidak gampang, iman tidak gampang, kerohanian tidak gampang. Jadi presiden gampang, tapi tidak buka celana sulit, saudara-saudara. Karena kedudukan itu bisa dicapai, moralnya tidak capai. Mengapa begitu banyak orang mempunyai keunggulan, kesuksesan pada aspek-aspek tertentu, tapi di belakang itu engkau lihat aspek lainnya begitu gawat, begitu rendah. Karena apa? Ketidakseimbangan sudah menjadi kebiasaan dia, tidak dihiraukan. Dia hanya bersyukur kepada Tuhan pada aspek-aspek kesuksesan, aspek-aspek ketinggalan dia tidak memperduli, dia mengabaikannya, dan dia tidak minta Tuhan mengkoreksi. Saudara-saudara, biar kita keliling melihat diri kita sendiri. Tuhan, aspek apa di dalam hidupku yang kurang? Situ yang saya perlu ditegur. Dan jikalau engkau mempunyai rekan, mempunyai orang-orang dekat, mempunyai kawan-kawan yang memberitahu kepada engkau tentang kesalahan-kesalahanmu, kekurangan-kekuranganmu, sehingga engkau bisa sadar, engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Gereja bersyukur kepada Tuhan jikalau dari mimbar ada teguran-teguran. Yang paling kita takut adalah Tuhan tidak lagi memakai hambanya. Tidak ada lagi orang berani menegur. Tidak ada orang mau menjadi orang yang tidak disenangi oleh orang lain. Hanya mengatakan hal yang selamat, selamat, selamat. Tuhan berkata, sebenarnya tidak ada selamat. Saudara-saudara, Yeremia mengatakan, nabi palsu akan mengatakan selamat, shalom, shalom, jikalau mulutnya sudah ada sesuatu yang digigit. Kalau dia lagi kunyah sesuatu, engkau sudah memberikan permen, dan dia mengatakan, oh selamat, selamat, boleh saja, silakan, tak apa, Tuhan memberkati. Tapi hamba-hamba Tuhan yang sejati akan berkata kepada tidak selamat. Kalau engkau berjalan seperti ini, tidak selamat. Kalau engkau melanggar firman Tuhan, engkau tidak selamat. Kalau engkau tetap membangkang pimpinan Roh Kudus, engkau tidak selamat. Dosa-dosamu akan membawa engkau kepada kehancuran kecuali engkau bertobat. Saudara-saudara sekalian, biarlah kalau Tuhan berbicara keras kepada kita, kita bisa terima. Dan saudara-saudara, engkau bilang saya mau bertumbuh. Kalau bertumbuh, Paulus berkata, maka pilih makanan. Engkau tidak boleh terus makanan susu paling enak. Kenapa? Tidak usah gigit,
di dalam sekunya. Saudara-saudara, bukti daripada kedokteran, orang-orang yang selalu minum yang lembut-lembut, tak pernah makan makanan keras, giginya tidak kuat. Saudara-saudara, tetapi gigi yang kuat itu adalah karena dia sudah selalu menggigit, selalu mengkunyah barang-barang yang keras, sehingga itu olahraga yang tidak sadar membuat akarnya itu sangat kukuh di dalam tempat gigi itu. Saudara-saudara, seorang dokter daripada Finlandia pernah memberikan ceramah tentang gigi dan kesehatan gigi. Lalu pada waktu memberikan tanya jawab, saya tanya pertanyaan, saya tidak pernah melihat anjing giginya rusak. Kenapa? Dia bilang, you orang mesti sikat gigi, mesti rajin sikat gigi, rajin sikat gigi. Itulah rahasianya gigi itu kuat. Lalu saya tanya, saya tidak pernah lihat anjing sikat gigi. Dia pernah lihat anjing sikat gigi, tapi saya juga tidak pernah lihat anjing gigi sakit perlu dokter. Coba jawab. Pertanyaan saya selalu bikin sulit orang, saudara-saudara. Lalu dokter itu begitu pintar, jawabannya bikin sulit saya. Langsung dia menjawab, pernah lihat anjing makan permen? Tidak pernah juga. Iya ya, anjing makan permen. Jadi saya kira saya tanya itu dia sulit jawab. Dia tanya kembali, saya yang sulit jawab, tidak pernah. Sudah, jawaban cukup, dia bilang. Lalu dia mengatakan satu kalimat, gereja Injili selalu berkata, jangan merokok, rokok itu dosa. Bolehkah saya tambah, jangan makan permen. Makan permen dosanya sama dengan rokok. Kenapa? Dia kalau merokok rusakkan paru-paru, makan permen rusakkan gigi-gigi. Jadi sama dosanya, sama salahnya. Nah dia tanya lagi, gigi itu berapa sih harganya? Saudara-saudara, engkau jangan cinta berlian, dia bilang. Berlian satu sama gigi satu berharga gigi. Karena satu gigi mempunyai nilai 10 berlian. Dokter yang mengatakan begitu, saya bilang, hah? Saya baru tahu, saya kaya ya. Bedanya apa? Kalau berlian dijual ada uang, gigi dijual tidak laku, itu bedanya. Orang bilang, barang bau kok dijual. Tapi saudara-saudara, kalau gigimu rusak, coba pasang seluruh berlian di sini, bisa bantu? Tidak bantu. Karena gigi itu menjadi pintu gerbang. Hanya Tuhan yang bisa membuat sesuatu gergaji yang begitu cantik. Betul nggak? Gigi seperti gergaji kan? Oh, daging yang keras, sudah itu masuk. Sebelum masuk sudah semua digergaji habis. Kalau coba pikir kalau Tuhan betul pakai gergaji 2 taruh di sini, engkau laku menikah. Betul-betul. Orang semua tahu ini orang mulutnya ada gergaji. Meskipun saya sendiri sudah ada, kan jelek sekali. Dan Tuhan bikin gigi yang begitu bagus, dan seluruh badan semua berbentuk bundar, semua berbentuk seperti Nokia. Tahu Nokia? Hah? Nokia baru belajar, yaitu memakai bentuk bundar menjadi desain filosofi yang modern, postmodern, sehingga engkau kalau pegang barangnya itu rasa enak. Memegang Nokia mirip memegang tangan yang keras, tetapi bukan ada pucuk-pucuknya, bukan memegang durian begitu, saudara-saudara. Kan dia punya bentuk itu semua benar. Maka saya lihat kalau Eva Air, saya mau memberikan anjuran kepada dia. Dia pakai kursi yang pegangannya masih siku dengan stainless steel 90 derajat. Jadi tangan taruh situ pasti ada garisnya. Lama-lama berapa sakit jadinya. Tapi Singapore Airlines sudah mengerti. Dia memilih itu tempat yang ini bundar. Tangan taruh sini, sini, tetap enak-enak. Tidak ada sikunya. Sudah mungkin tidak perhatikan hal-hal begini ya. Tapi saya seorang yang terlalu peka di segala sesuatu. Saya melihat. Memang kursi itu macam-macam. Ada kursi yang didesain untuk 5 menit. Ada yang kursi yang didesain untuk 2 jam. Jadi kalau memang kantormu sibuk sekali dan tidak mau tamu duduk di sini, sudah pergi-pergi, pilihlah kursi yang 5 menit. Jadi dia sudah duduk, dia pasti pergi, saudara-saudara. Kalau kantormu memang sepi, perlu ada orang macam di situ, undanglah orang masuk, pilih yang 2 jam. Dia di situ tidak mau pergi-pergi. Dan ini semua ada teorinya, semua ada filsafatnya, semua ada bijaksananya. Bijaksana berteriak-teriak di jalan raya, semua 1, 2, 3. Bijaksana berteriak-teriak di dalam jalan raya. Nah gigi kalau menggigit, gigit seperti anjing suka makan tulang, kekok, itu yang kuat. Kamu terus minum susu, akhirnya tidak kuat, saudara-saudara. Karena apa? Tidak ada latihan untuk gigi. Jadi di sini tetap
ada sambungan dengan depan. Yang disebut menderita oleh Kristus. Bagi kita itu apa? Bagi kita berani menerima hal yang berat dan berani mendengar yang sulit, berani belajar yang kita sulit mengerti. Saudara-saudara, ada orang bilang kalau ke GRI khotbahnya susah. Pernah kan bawa kawan ke sini? Sudah datang lagi, pernah kan? Kalau dia bilang, ya sudahlah, kalau tidak cocok di Granada, ya pergi saja yang banyak cerita dongeng di situ. Ya kamu cocok situ, memang kaum pilihan untuk situ bukan sini. Saudara-saudara, kasih tahu sama dia, coba dengar 10 kali. Maksa. Oh, saya suka maksa anak saya suka maksa orang lain yang saya didik. Maksa itu bikin dia pelan. Jadi ringan, saudara. Setelah 10 kali dengar khotbah yang sulit-sulit, oh begitu. Kalau gini pikiran saya terbuka, logika saya terbentuk, prinsip-prinsip di dalam jaringan epistemologi saya sudah terbentuk satu dengan lain. Sesudah selesai begini, dengar lagi coba khotbah-khotbah yang tidak bertanggung jawab. Engkau geleng kepala. Apa itu yang dikhotbahkan? Saudara-saudara, jadi orang yang minum susu memang satu keunggulan, keringannya bau susu, itu toh, saudara-saudara. Tapi yang terus minum susu, besok besar mau jadi apa? Saudara-saudara, pada waktu anak saya umur 4 bulan, saya mulai kasih makanan daging sedikit, kecut sedikit, tomat sedikit, saban hari cobain, saudara-saudara. Lalu saya paling menikmati kalau melihat dia mencuat pengalaman baru yang diutara dengan muka yang masih kecil. Sudah pernah pertama kali dia makan jeruk, begitu ya. Wow, kalau waktu itu belum ada video saya. Kalau di video kan waktu nikah itu menjadi hadiah nikah paling bagus itu. Waktu dia bayi mukanya gini, makan ini, pengalaman yang lain bikin dia mulai sadar itu apa arti hidup, apa pengalaman hidup. Itu memperkaya, saudara-saudara. Makin banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda, makin memperkaya hidup kita. Ini prinsip, saudara-saudara. Nah, makanan terus susu, nggak mungkin maju. Berapa banyak orang Kristen di Rusia, orang bangga apa ini di Eropa, Kristennya begitu sedikit. Di Indonesia orang Kristen banyak. Seorang berkata, saya di Indonesia pernah memilih memimpin satu seminar 1.000 orang. Wah, dia kira hebat sekali. Lalu dijawab oleh seorang anak, seminarnya 2.000, 3.000, terlalu banyak. 1.000 tidak jadi banyak. Dia marah sekali. Kenapa? Dia di Eropa, di lain negara paling banyak 100-200. Di sini begitu banyak, dia kira dia hebat luar biasa. Padahal di sini orang banyak itu biasa. Karena apa? Di Indonesia banyak orang yang ingin botaulo sih, ya. Tidak ada nyambut gawe, apalagi banyak nyonya orang kaya. Pembantunya 15, suaminya pergi kerja, dia tidak ada kerjaannya. Bangun jam 10, jam 11, tidak ada jambut kawinnya. Anak sudah dihantar oleh supir. Lalu apa? Ikut kebaktian di sini, ikut persualan di situ. Kelihatan cinta Tuhan. Tetapi setelah ikut berpuluh-puluh tahun, tanya dia, kenapa percaya Yesus Allah dan manusia? Bengong dia. Kenapa percaya Allah Tritunggal? Dia tidak ngerti. Kenapa nubuat perjanjian lama, perjanjian baru lain? Kenapa khotbah dan perjanjian baru mempunyai fungsi bernubuat? Dia semua tidak bisa jawab. Karena apa? Itu kan soal teologi. Doktrin tidak penting. Maka yang paling penting itu realita. Ya, yang penting itu praktis. Ya, seperti saya ini ada orang ikut persekutuan, itulah cinta Tuhan. Saudara-saudara, Yesus berkata orang Yahudi ke laut, ke benua, keliling dunia, cari orang, masukkan ke dalam agamanya, tapi jadikan mereka anak-anak daripada neraka. Ini bukan perkataan saya. Jadi banyak orang datang sudah masuk agama, tapi semua tidak mengerti firman, tidak mengerti prinsip, tidak mengerti kehendak Tuhan. Cuma rame-rame sense of belonging. Saya di dalam gereja ini, aduh akrab sekali sama semuanya, kelihatan maju. Paulus mengatakan, makan susu atau makan makanan kering? Masih makan susu? Tidak bisa. Engkau harus lepas dari hidup makan susu. Engkau harus belajar makan kering. Engkau harus bisa terima makanan-makanan yang berat, karena itu menjadikan engkau maju. Tidak bisa makan susu saja. Saudara-saudara, mari kita memikirkan beberapa hal. Seorang kalau sudah bertumbuh, maka dia menjadi guru, bukan masih seperti anak-anak. Dia mesti mengajar orang lain. Sudah berapa lama engkau menjadi orang Kristen? Mengapa engkau belum bisa memberi petunjuk, tidak memberikan prinsip kepada orang-orang di dalam kantormu tentang kekristenan?
Why? You are not a teacher yet. Why you cannot teach others? Menurut waktu yang sudah dihitung, seharusnya kau menjadi guru. Orang seharusnya maju dan boleh menjadi guru. Kedua, di sini dikatakan bisa menerima makanan yang sulit. Di dalam Yohanes pasal ke-6 kita melihat mereka meninggalkan Tuhan Yesus karena apa? Karena khotbahnya terlalu sulit diterima, saudara-saudara. Oh, His word is too difficult, so we leave. Mereka pergi. Dan Yesus berkata, engkau juga pergi kah, rasul-rasul? Petrus bilang, tidak, kami tidak pergi. Jika engkau mempunyai firman hidup kekal, kepada siapa lagi harus kami pergi? To whom we should follow, since you have the word of eternity. Engkau mempunyai firman yang kekal, kemana lagi kita harus pergi? Saudara-saudara sekalian, ketiga, bukan saja demikian, mengerti tentang hal kebenaran. Nah, ini adalah satu-satunya kali di dalam Alkitab yang dicatat dengan istilah dan firman semacam ini. Kita membaca bersama-sama sekali lagi. Ibrani pasal ke-5. Kita membaca bersama-sama ayat yang ke-12 dan 13. Semua membaca. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan atas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ajaran tentang kebenaran. Ini adalah bukan truth di dalam bahasa aslinya, tapi di dalam bahasa aslinya adalah justru istilah yang bersama dengan yang dibenarkan melalui iman di kayu suni, saudara-saudara. Jadi di sini ada firman tentang keadilan, artinya firman tentang keadilan kebenaran, bukan firman tentang cinta kasih dan kesabaran. Nah, saudara-saudara, ada dua macam orang Kristen. Satu macam orang Kristen itu cuma diberitakan Tuhan itu penuh kasih, Tuhan mencintai engkau, Tuhan itu kasih, Tuhan sabar, Tuhan mengampuni. Nah, suka dengar khotbah ini termasuk mereka yang tidak mengenal firman tentang keadilan. Nah, di sini dikatakan kalau sudah biasa makan makanan keras, akhirnya bisa mengerti keadilan, kesucian, kekerasan, penghakiman, kutukan, kemarahan dari Tuhan. Ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, Tuhan mempunyai sifat yang paralel di dalam dua hal yang begitu berbeda. Satu, loving kindness. Satu, righteousness. Kalau kita bicarakan keadilan Tuhan, maka kita akan merasa takut kepada Dia. Kita mematuhkan diri kepada Dia, dan kita harus tekun setia mengikuti Dia. Kalau kita bicara tentang cinta kasih Tuhan, banyak orang tidak mengenal cinta kasih daripada keadilan, akhirnya mempermainkan anugerah Tuhan, mengfoya-foyakan segala kesempatan yang Tuhan berikan, dan menghambur-hamburkan waktu, kekuatan, uang, dan talenta untuk hal-hal yang tidak beres. Saudara-saudara, tidak apa-apa kok, Tuhan itu penuh cinta kasih. Di sini kita tidak. Kalau engkau mengerti tentang makanan keras, engkau mengerti kebenaran Allah tentang keadilan, the words of the righteousness, itu firman mengenai keadilan, kesucian, kemarahan Tuhan, itu dimengerti. Dan saudara-saudara, kalau saya berkata mari kita bikin kebangunan rohani, judulnya ada cinta kasih Allah melanda Indonesia, atau anugerah Tuhan mengampuni dosa, itu gampang menarik pendengar. Tapi kalau keadilan, dan hukuman, kutukan Tuhan, sulit untuk dikhotbahkan. Tapi saudara-saudara, justru itu ada. Kasih Tuhan ada nggak? Ada. Saya mau tanya, hukuman Tuhan ada nggak? Ada juga. Pengampunan Tuhan ada nggak? Ada. Pengadilan Tuhan ada nggak? Ada. Berkat Tuhan ada nggak? Ada. Kutukan Tuhan ada nggak? Ada. Tetapi kenapa tidak mimbar di gereja yang dengar kasih anugerah pengampunan? Kenapa tidak dengar mengenai kutukan, keadilan, sucian, dan kemarahan Tuhan? Sering tidak dengar. Kenapa? Justru ini termasuk resep di dalam makanan keras. Saudara-saudara sekalian, gereja yang banyak menekankan dengan kasih dan tidak menekankan keadilan, kesucian, kemarahan Tuhan, tak mungkin mengalami kebangunan yang sejati. Saudara-saudara, liberal
sejak Tübingen School abad ke-19 pertengahan sampai sekarang telah menggerogoti kekristenan di Eropa, dan mereka punya sesuatu pikiran yang paling dasar. Jikalau Allah itu kasih adanya, tak mungkin Allah membuat neraka. Nah, konsep itu yang mematikan gereja. Karena mereka tidak mau keadilan Allah, mereka tidak mau penghukuman Allah, mereka tidak percaya ada kutukan Allah, mereka hanya percaya Allah itu kasih adanya. Itulah gereja mulai merosot, saudara-saudara. Karena apa? Kalau hanya mau dengar kasih, tidak mau mengerti akan kesucian keadilan Allah, sama seperti bayi yang terus minum susu, dan tidak pernah makan makanan yang keras, saudara-saudara. Maka saya tekankan hal ini, the word of righteousness, mengerti tentang keadilan Allah. Pada waktu Paulus berkhotbah menganjurkan raja, dia berbicara juga kepada gubernur, dia bicara tentang keadilan, tentang ketahanan nafsu, dan tentang penghakiman yang akan datang. Sampai atasannya itu gemetar, takut, dan mereka kurang sedikit menjadi orang Kristen. Saya kira sekarang Muhammad Tuhan di hadapan pembesar-pembesar justru paling tidak berani khotbahkan hal ini. Kita mengkhotbahkan tentang cinta kasih, pengampunan, dan sebagainya. Saudara-saudara, setiap zaman memerlukan firman tentang kasih, tapi setiap zaman juga memerlukan firman tentang keadilan, kesucian, hukuman, dan kemarahan Tuhan. Kalau tidak, gereja hanya minum susu saja. Bukan saja demikian, kita menjadi dewasa dan kita mempunyai hati yang terbuka, sudah biasa meminum minuman dan makanan yang keras. Ayat ke-14 semua membaca bersama-sama. 13 saya membaca, 14 semua membaca. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak-anak. 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Di sini ada 3 poin yang kita akan selesaikan dari ayat ini. Pertama, menjadi dewasa. Di sini dikatakan makanan orang dewasa, untuk orang dewasa, atau terjemahan lain, supaya boleh menjadi dewasa. Makanan-makanan keras adalah supaya kita boleh menjadi dewasa, bukan hanya untuk orang dewasa. Terjemahan lain, supaya menjadi bertumbuh dan dewasa akhirnya. Makanan-makanan keras itu menjadikan kita dewasa. Saya percaya kita sudah sediakan sekolah teologi Reform Injili di Jakarta, dan saya tahu ada berapa ratus orang sudah pernah belajar. Mereka yang belajar akan memikirkan, jikalau dulu saya tidak ikut, alangkah ruginya. Tetapi yang tidak pernah belajar, saya tidak rugi apa-apa kok. Karena orang bodoh selalu tidak tahu kerugian yang tidak kelihatan. Tapi orang pandai selalu menilai sekaligus kerugian potensi yang belum diperoleh. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan menjadikan engkau dewasa. Makanan keras menjadikan engkau dewasa. Selama 11 tahun saya tidak cerita banyak dongeng atau mimpi, tapi saya memberitakan firman-firman. Dan saya percaya selama 11 tahun pendengar di Granada sudah mendapatkan berkat banyak. Amin. Saudara-saudara, engkau menerima firman-firman yang membuat engkau dewasa. Saya tidak tahu, dan saya mengharap lebih banyak orang lebih pintar, lebih berbakat daripada saya untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Tapi kadang-kadang saya tidak tahu mengapa kehendak Tuhan demikian. Setelah Martin Lloyd-Jones meninggal dunia di Inggris, lalu tidak bisa diteruskan dengan baik pekerjaan seperti itu. Sehingga kalau ada kesempatan kita mengikuti proksif, mengikuti seminar, mengikuti pelajaran-pelajaran yang dengan tema-tema yang penting, jangan lalaikan. Karena ini anugerah Tuhan yang besar, supaya kita boleh menjadi dewasa semua. Supaya kita boleh menjadi dewasa rohaninya, bukan jasmani. Kedua, mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan. Panca indera yang terlatih. Nah, saya sangat peka dengan kalimat ini, atau di dalam terjemahan lain, hatinya menjadi sensitif dengan pengertian. Saudara-saudara, atau
penjelasan yang lain, maka kita mempunyai kesadaran yang lincah. Nah, ini penting sekali. Saudara-saudara, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kompas di dalam otak dan jiwaku, sehingga saya tahu yang mana boleh, mana tidak boleh. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang rekan-rekan tanya sesuatu, kadang-kadang rekan tidak mau tanya apa yang dikerjakan, tidak mau tanya. Kalau mereka tanya, saya akan memberikan jawaban dengan membuka kemungkinan mereka sadar dengan side effect yang mungkin terjadi, tapi karena pengalaman mereka kurang. Nah, saudara-saudara, saya sudah mendidik lebih 1.200 pendeta. Pernah saya didik di dalam sekolah saya begitu banyak. Saya tahu ada semacam pemuda-pemudi yang selalu pada saat-saat yang sulit dia mau tahu apa pengalaman orang yang lebih tua dan yang lebih berpengalaman. Waktu dia tanya, saya sudah memberitahu ini kira-kira gini. Tapi ada semacam orang tidak mau tanya, anggap diri hebat, sampai sudah gagal satu persatu, baru dia sadar, waduh saya salah, sudah lambat. Saudara-saudara, tidak ada pikiran yang jahat. Ada orang pikir semua mesti kasih tahu patung, seperti mengkultuskan dia. Tidak. Saya hanya mau berkata apa yang bisa saya bagi pengalaman untuk pemuda-pemudi. Jangan sampai engkau sudah kesandung, sudah gagal, baru sadar rugi, saudara-saudara. Demikian rohani kita. Mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau beli kompas, tapi engkau tidak terima uang. Kalau begini, karuniakan kompas kepadaku. Beri kepada kau satu kepekaan untuk menilai, ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak benar, ini benar. Saudara-saudara, bagaimana bisa mencapai itu? Saya kira pada satu kali saya akan berkhotbah tentang kepekaan di dalam bagaimana bereaksi kepada pimpinan Tuhan. Karena ini penting sekali. Kalau itu peka, itu ada, masih segar sekali. Meskipun engkau sudah tua, engkau tetap berjalan di jalur yang benar. Meskipun engkau masih muda, kalau engkau tidak mempunyai kompas rohani di hatinya, selalu engkau sesat, selalu tidak karu-karuan. Saudara-saudara, saya sudah melihat terlalu banyak kegagalan-kegagalan dari begitu banyak orang Kristen, begitu banyak mahasiswa teologi, dan begitu banyak pendeta. Dan satu di dalamnya yang paling penting, yaitu tidak peka apa yang benar, apa yang salah. Terakhir, di sini katakan bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Membedakan. Kadang-kadang perbedaan itu tidak jelas. Kenapa? Kita ditudungi oleh keuntungan pribadi. Saudara-saudara, kalau keuntungan pribadi diutamakan, mata pasti menjadi gelap. Sekali lagi, kalau untung rugi itu diataskan dan benar tidak benar dibawakan, selalu pekerjaan akan menjadi kacau. Kalau kita mau menjadi orang berbijaksana, selalu mengataskan, mengutamakan benar tidak benar lebih daripada untung rugi. Nah, saudara-saudara, orang yang mementingkan untung rugi, khususnya untung rugi pribadi, lebih daripada benar tidak benar, coba lihat, pasti gagal akhirnya. Ini dalil, ini sejarah, ini kebenaran yang dinamis. Ini satu hal, prinsip yang penting. Biar kita mempunyai kompas dari Tuhan dan berkata kepada Tuhan, saya mau pakai kompas itu baik-baik. Dan setiap kali Tuhan akan memberi petunjuk kepada saya yang mana benar, yang mana tidak benar. Kalau seorang sudah dewasa, mempunyai kepekaan panca indera yang bisa membedakan dan selalu betul di dalam hal beda jahat dan baik, orang ini orang rohani yang dewasa, yang matang, yang boleh menjadi guru orang lain. Amin. Mari kita berdiri, kita membaca bersama-sama ayat terakhir. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu memberikan pencerahan kepada kami. Beri kepada kami kekuatan untuk menerima dan menerima apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, untuk mempertumbuhkan kami
Dan kami rela menjadi orang Kristen yang tinggalkan susu dan menerima makanan yang keras. Ajarkan kami, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.